Karena sudah lama sekali aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama-nama dari 4 orang lainnya. Namun, aku sadar bahwa ketiga di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya. Yang pertama adalah klan Gu, yang kedua adalah Aula Jiwa, dan yang ketiga di antaranya adalah Menara Pil. Semua saat ini dari mereka adalah faksi tingkat puncak sejati. Wajah Tang Huo'er terkejut. Seketika ia pun bertanya dengan cara yang aneh. Terus bagaimana dengan orang-orang yang lainnya? Dari golongan mana dirinya? Mungkinkah sekte bunga atau sekte langit dalam? Tang Zen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara kedua alisnya ketika ia menjawab. Orang ini tampaknya tidak termasuk dari golongan teratas di dataran tengah sampai sekarang. Namun aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya. Karena menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api membara memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa 3 perubahan misterius api langit ini telah diciptakan olehnya. 3 perubahan misterius api langit diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er langsung melebar kaget ketika ia mendengar hal ini. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Jelas ia tampak tidak percaya. Buku-buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena sudah terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Zen mengangguk ketika ia menjawab. Siapa nama asli misterius dan pandai ini? Tang Huo'er menjadi lebih ingin tahu saat ia buru-buru bertanya kepada ayahnya. Tang Zen membelai janggutnya. Ia berpikir sejenak sebelum ia berkata dengan agak tidak pasti. Ia sepertinya disebut Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak aku membaca buku-buku leluhur itu. Aku tak dapat mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, lembah api membara tidak lebih lemah daripada faksi-faksi puncak seperti Aula Jiwa. Sayangnya, tidak ada seorang pun seperti leluhur yang muncul di lembah api membara saat itu. Oleh karena itu, reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah daripada faksi-faksi seperti Aula Jiwa. Tang Zen menghela napas ketika ia selesai berbicara. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba ia diam-diam melirik Xiaoyan yang matanya tertutup di samping. Ia tersenyum dan berkata, marga Xiaoyan juga Xiao kan? Mungkinkah ia berhubungan dengan tetua Xiao Xuan? Tang Zen kaget ketika mendengar hal ini. Ia langsung tertawa terbahak-bahak. Jumlah orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao ada sebanyak bulu pada seekor sapi. Berdasarkan apa yang kau katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan tetua Xiao ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Ia hanya berbicara sembarangan dan tentu saja ia tidak akan terlalu serius. Namun, tidakkah kau melebih-lebihkan Xiaoyan dengan membandingkannya dengan leluhur api membara dari lembah api membara kita? Kalau seperti ini,
Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang cukup baik tentang Xiaoyan, tapi hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak kesenjangan antara Xiaoyan dan ahli dari zaman itu. Gini, kau seharusnya tidak meremehkannya. Aku pun punya perasaan bahwa Xiaoyan ini bukanlah orang biasa-biasa saja. Aku hanya bisa memuji teratai api surgawi itu. Apalagi ia hanya sekitar 20 tahun atau lebih. Namun ia memiliki banyak pencapaian dalam hal ahli kimia dan juga douci. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan jauh lebih hebat daripada dirimu. Mata Tang Zhen beralih ke arah Xiaoyan yang matanya terpejam. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat ia menghela napas dalam. Tang Huo'er mengangkat sudut mulut kecilnya meskipun ia sedikit tidak puas. Kenyataannya memang seperti yang ia saksikan. Karena itu ia hanya bergumam pelan. Jika ini terjadi sebelum Xiaoyan bertarung dengan Wu Chen, ia pasti akan bertarung dengannya. Namun setelah melihat teratai api itu, ia benar-benar kehilangan niat ini. Karena ia tahu bahwa ia pasti akan mati dalam menghadapi teratai api itu. Orang muda yang berbakat seperti itu bukanlah seseorang dari lembah api membaraku. Bagaimana mungkin itu tidak membuat orang menjadi kecewa? Tang Zhen menghela napas panjang dan berhenti mengatakan apa-apa. Ia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu ia duduk bersila dan berencana untuk menunggu di tempat ini sampai Xiaoyan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika ia melihatnya Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiaoyan tetap terdiam seperti patung sepanjang hari tanpa membuat gerakan sedikit pun. Jika napasnya tidak tetap konsisten, kemungkinan bahkan Tang Zhen akan berpikir bahwa semacam kecelakaan telah terjadi selama pewarisan itu. Bola kristal merah menyala terus-menerus memancarkan cahaya merah yang terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalamnya. Xiaoyan masih mempertahankan kedua tangannya terentang di samping bola kristal, namun kulitnya juga tampak melepaskan cahaya merah samar-samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa ia masih belum selesai? Saat itu warisanku hanya berlangsung selama 1 jam saja. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiaoyan yang tidak bergerak. Akhirnya ia tidak bisa menahan dirinya untuk membuka mulutnya untuk bertanya. Saat itu kau malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan para leluhur dalam bola kristal. Namun Xiaoyan telah memilih untuk menyerap semuanya. Tang Zhen samar-samar menjelaskan. Begitu aku menerima dan mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, memangnya aku masih bisa terus menyerapnya? Tang Huo'er menjulurkan salah. Ya, sebenarnya aku pun dulu ketika aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku juga masih akan bisa terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu. Bakatmu juga sangat hebat jika kau sedikit lebih serius. Posisi kepala lembah api membara pasti akan menjadi milikmu di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tak kau sukai tidak akan bisa mengomelimu. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggodanya tanpa daya. Iya. Tang Huo'er buru-buru mengangguk. Tampaknya takut bahwa Tang Zhen akan melanjutkan omelannya. Dasar anak bandel. Tang Zhen bahkan lebih tak berdaya ketika melihat hal ini. Ia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia berbalik ke bola kristal dan melihat cahaya merah dengan cepat menghilang. Sekarang tubuh Xiaoyan dibungkus oleh cahaya merah dan sesaat kemudian kedua matanya bergetar dan perlahan dibuka. Apakah ia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum dan bertanya ketika ia melihat Xiaoyan membuka matanya.
Tubuh Xiaoyan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya ia sedang mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sejenak sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan kehidupan melonjak ke matanya yang terpaku. Tatapannya beralih ke Tang Zen saat ia tersenyum dan mengangguk. Seketika ia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah yang besar darimu ini. Xiaoyan jelas menyadari bahwa ia mendapat manfaat dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zen tidak dianggap sebagai hubungan yang sangat baik. Namun, semuanya yang telah dilakukan Tang Zen untuknya memang layak untuk ucapan terima kasih formal seperti ini dari Xiaoyan. Tang Zen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan ucapan terima kasih Xiaoyan. Ia tersenyum dan berkata, metode pelatihan lengkap 3 perubahan misterius api langit itu seharusnya benar-benar ada di kepalamu kan sekarang? Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius seketika muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit. Ini tidak hanya termasuk perubahan pertama, tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan juga ketiga. Aku akhirnya mendapatkannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hati Xiaoyan juga sangat bersemangat. Dengan adanya 3 perubahan misterius api langit, kekuatan bertarungnya akan naik dengan pesat. 3 perubahan misterius api langit mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang sangat singkat. Namun, energi yang kau peroleh akan sangat liar dan juga ganas. Kau harus berhati-hati mengendalikannya. Tang Zen mengingatkan. Xiaoyan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah ia pahami. Lagi pula ia telah mempraktikkan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius api langit selama bertahun-tahun. Ia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena kau sudah mendapatkan 3 perubahan misterius api langit, mari kita tinggalkan aula ini dulu. Tang Zen tersenyum. Setelah itu ia memimpin jalan di aula. Xiaoyan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana dari hati Xiaoyan gembira ketika ia meninggalkan aula teknik Dou dan merasakan angin segar bertiup ke arahnya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari ini. Hari ini Xiaoyan akan pergi. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, kau bisa datang dan mencariku. Karena 3 perubahan misterius api langit sudah berada di tangannya, tentu saja tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di lembah api membara. Karena itu Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya memberi hormat dan berbicara. Apakah kau akan pergi sekarang? Tang Zen memiliki niat untuk membuat Xiaoyan tinggal, tetapi ketika ia mendengar ini, ia pada akhirnya hanya bisa menghela nafas. Ia mengangguk dan berkata, aku pikir kau seharusnya memiliki beberapa urusan penting. Diriku yang tua ini tidak akan bersikeras. Tetapi kau harus ingat untuk tidak membocorkan 3 perubahan misterius api langit. Kepala Lembah Tang, mohon yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak mengerti terima kasih. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ia tentu saja memahami aturan semacam itu. Tang Zen tersenyum. Setelah itu ia menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, jika kau punya waktu di masa depan, kau bisa datang ke lembah api membara sebagai tamu. Selama aku, Tang Zen, masih sebagai kepala lembah dari lembah api membara, maka dirimu, Xiaoyan, akan menjadi VIP di lembah api membaraku. Xiaoyan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zen. Keduanya menangkupkan tangan mereka satu sama lain memberi hormat. Setelah itu sosok mereka terangkat ke udara dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar dari lembah api membara. Alhamdulillah. Oke bosku, 1 chapter lagi sudah selesai.
Alhamdulillah. Sioyan tidak berhenti lama setelah meninggalkan lembah api membara. Sebaliknya ia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat ia bepergian, ia menikmati metode pelatihan lengkap untuk 3 perubahan misterius api langit. 3 perubahan misterius api langit adalah sebuah teknik rahasia tingkat puncak dari lembah api membara. Namun, keunikan teknik rahasia ini juga membuatnya sulit bagi seseorang untuk menilai kelasnya. Lagi pula, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas D lainnya. Untungnya Sioyan termasuk dalam kategori kedua, berada dalam kepemilikan api inti teratai hijau, api gugur, dan bahkan api pembeku tulang. Ia secara kebetulan dapat melepaskan 3 perubahan misterius api langit ini ke puncaknya, seperti yang dikatakan oleh Tang Huo'er. Teknik rahasia semacam ini tampaknya dibuat khusus untuk Sioyan. Letusan bebarengan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang menakutkan. Sioyan memperkirakan bahwa jika ia benar-benar melepaskannya, kemungkinan ia akan benar-benar bisa bertarung langsung dengan seorang iblis tua yang bahkan sekelas Fei Tian dan Wu Chen. Ia tidak perlu lagi menjadi begitu sengsara seperti saat ia baru saja menanggung 10 pertukaran dengan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali 3 perubahan misterius api langit itu meletus sangat liar dan ganas. Ini terlebih lagi ketika ketiga perubahan itu digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan keras ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, kemungkinan akan sedikit sulit bagiku untuk bisa bertahan. Ekspresi berpikir mendalam melintas di wajah Sioyan. Bagaimanapun, nyala api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi yang terkuat daripada semua api. Sebuah 3 perubahan misterius api langit yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai pondasi adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di lembah api membara. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi dalam tubuh seseorang pada saat yang bersamaan tanpa metode chi misterius seperti mantra api? Sepertinya, bahkan jika aku benar-benar menguasai versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Karena jika tidak, itu akan sangat berbahaya, jangankan buat orang lain. Bahkan, itu pun akan sangat berbahaya untuk diriku nantinya ketika aku menggunakannya. Oke, bosku. 10.000 dari Wawan 74. Pesan buat chapter berlanjutnya, Bri. Makasih bre. Kamu mah awalnya aku teh mau nyampe jam 2 pas. Gini, tadi kan dari Bang Taufik katanya sampai jam 2 ya Min, gitu. Makanya dilanjutkan. Mau nyampe mau berhenti. Berarti ini harus dilanjutin ya sampai beres chapter ini. Oke deh, lanjut.
Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Semua hal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, ia saat ini memiliki kartu as lain. Ketika ia bertarung dengan orang lain di masa depan, maka 3 perubahan misterius api langit akan sangat mengejutkan semua orang. Xiaoyan berangsur-angsur menarik pikirannya kembali ketika ia memikirkan hal ini. Matanya melihat ke kejauhan. Ia bisa melihat garis-garis samar sebuah kota yang terletak di kejauhan. Aku ingin tahu bagaimana kabar pengumpulan informasi Liu Qing terkait dengan dokter peri kecil. Karena tubuh racun sedihnya memang cukup merepotkan. Bagaimanapun, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik. Semoga tidak ada yang salah dengannya. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setelah itu ia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi sinar cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota di kejauhan. Sosok Xiaoyan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit. Sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi, ia mencari arah klan Liu sebelum mulai berjalan. 10 menit kemudian Xiaoyan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum ia bisa mengatakan apapun, setelah muncul beberapa penjaga di luar pintu rumah klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat. Mohon maaf, apakah dirimu adalah Tuan Yanxiao? Adegan ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Tentu saja ia tidak menyadari bahwa saat ini ada keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang ahli kimia muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiaoyan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, ia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih pekat ketika mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing, sementara ia secara pribadi membawa Xiaoyan ke rumah yang besar itu. Tidak lama setelah ia memasuki rumah tersebut, Xiaoyan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa orang lainnya bergegas mendekat dari ujung jalan. Kau akhirnya kembali. Kupikir ada sesuatu yang terjadi padamu di lembah api membara. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Ia akhirnya menghela napas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Hanya saja aku menghabiskan beberapa waktu untuk membantu lembah api membara memurnikan pil obat. Bagus. Jika kau tidak apa-apa, itu bagus. Namun, baru-baru ini, klan Liuku menjadi jauh lebih hidup karena dirimu. Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Loh, mengapa memangnya? Saat ini, banyak faksi menyadari bahwa klan Liuku memiliki seorang ahli kimia tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan maksud untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan denganmu. Seorang Grandmaster ahli kimia muda. Seorang ahli kimia benar-benar adalah pekerjaan yang paling populer ternyata. Andaikan para penonton mimin banyak ahli kimia, mereka tentu saja akan menjadi playboy kelas kakap. Liu Qing berdecak dan berbicara dengan wajah yang iri. Memang ada cukup banyak yang telah tiba. Bahkan di antara mereka termasuk beberapa faksi kuat. Mereka semua ingin melihat apakah kau akan menjadi tetua kehormatan mereka. Ketua kehormatan ini tidak diperlukan. Aku pun tidak memerlukannya. Aku tidak menginginkan posisi itu. Dan aku tidak bermaksud untuk tinggal dimanapun dan membantu orang-orang memberikan pil obat seumur hidup. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, aku tahu. Kau tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, aku mencari beribu-ribu alasan untuk menolaknya. Aku belajar dari para perempuan-perempuan di dunia Bang Muiz. Mereka pandai mencari-cari alasan. Jadi jika masalah ini tidak dilakukan dengan benar, maka itu akan membuat orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat ia menjawab. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu ia mengarahkan pembicaraannya ke topik utamanya. Oh iya,
Bagaimana? Apakah kau punya kabar tentang masalah yang aku beritahu kala itu? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika ia mendengar kata-kata ini. Ia membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke sebuah pavilion batu. Baru setelah semua orang duduk, ia berbicara dengan suara yang serius. Iya, begini. Aku sudah punya kabar. Perhatian Xiaoyan sedikit menguatkan ketika ia mendengar hal itu. Xinlan yang telah kau sebutkan seharusnya adalah anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya seharusnya disebut Ye Xinlan, kata Liu Qing. Oh, klan Ye. Si Yoyan bergumam, jarinya dengan lembut mengetuk meja batu ketika ia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat, cukup kuat. Setidaknya itu jauh jika dibandingkan dengan klan Liu Ku. Ya, tentu saja bisa memasuki kursi tetua Menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, wilayah Pil penuh dengan berbagai jenis orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang seperti itu. Sampai mana tadi? Sebentar. Oh ya. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Klan Ye adalah salah satu dari mereka. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Mereka telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun yang lalu, mereka bahkan kehilangan kursi tetua di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan tergantikan oleh faksi yang lain. Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya untuk menjawab. Tidak heran, klan Ye akan mengirim Xinlan ke Akademi Qian. Ternyata situasi mereka sudah mencapai tahap sekritis ini. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi tetua Menara Pil? Xiaoyan bertanya. Setelah ia berjanji untuk membantu Xinlan, tentu saja ia perlu lebih memperhatikan aspek ini. Ia ingin tahu dan tidak ingin melanggar janjinya kepada Xinlan. Aku tidak terlalu yakin, Bre, untuk masalah ini. Namun persyaratannya seharusnya cukup sulit, coy. Lagi pula, ini adalah Menara Pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak hubungan di dalam Menara Pil agar bisa masuk. Liu Qing tertawa getir saat ia berbicara. Xiaoyan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibahas secara perlahan. Segera ia mengubah topik pembicaraannya dan bertanya, terus, apakah kau punya kabar yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya ia menjawab, apakah dokter peri kecil yang kau sebutkan memiliki tubuh racun sedih yang dirumorkan itu? Hati Xiaoyan menegang ketika mendengar kata-kata ini. Ia mengangguk dan bertanya dengan suara yang berat. Loh, emangnya apa yang terjadi? Cepat katakan kepadaku apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Sabar bro, sabar. Aku sudah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar dengan liar di tempat itu berkaitan dengan dokter peri kecil ini, karena ia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Susunan tubuh aneh seperti tubuh racun sedih yang namanya menyebabkan seseorang merasa takut telah muncul di dataran tengah sebelumnya. Tanpa terkecuali, mereka menyebabkan bencana yang sangat besar. Awalnya, semua orang berpikir bahwa susunan tubuh racun jenis ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, ini ternyata telah muncul lagi. Ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika ia menyebut-nyebut tubuh racun sedih. Di mana dia sekarang?
Cepat katakan padaku, si Yoyan bertanya. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan susunan tubuh racunnya, tapi si Yoyan merasakan kekhawatiran khusus terhadapnya. Selain itu, ia telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Terlepas dari bahaya apa yang ia hadapi, ia tidak akan meninggalkannya. Ia sudah memperlakukan si Yoyan sebagai teman baik dan bisa ia percayai tanpa ragu di dalam hatinya. Si Yoyan juga mengerti semua ini. Karenanya ia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit di tubuh racun sedihnya. Si Yoyan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi kepadanya. Aku juga tidak yakin tentang lokasi tepatnya. Namun, ada sejumlah faksi di wilayah Pil yang sedang mencarinya karena mereka semua tahu akan hal menakutkan apa yang bisa diciptakan oleh tubuh racun sedihnya. Liu Qing mengerti sedikit ketika ia melihat ekspresi si Yoyan. Seketika ia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari lembah sungai es adalah yang paling giat mencari. Hah? Lembah sungai es? Ekspresi si Yoyan berubah ketika ia mendengar ini. Itu benar. Berdasarkan apa yang aku tahu, lembah sungai es ini selalu sangat tertarik pada susunan tubuh khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun sedih. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah aku peroleh, dokter peri kecil telah bertarung dengan para ahli lembah sungai es beberapa waktu yang lalu. Meskipun ia akhirnya berhasil melarikan diri, tapi ia juga terluka parah. Jika tidak, ia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di sampingnya berbicara dengan suara yang dalam. Si Yoyan perlahan mengangguk, ekspresinya juga lambat laun menjadi suram. Tidak terduga bahwa hal seperti itu terjadi selama kurun waktu mereka terpisah. Kurang ajar. Lembah sungai es. Si Yoyan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu telah terjadi kepada dokter peri kecil, maka ia akan membuat lembah sungai es ini membayar harganya dengan